Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Bersama lagi dengan Ustazah di mata pelajaran IPA. Hari ini di mata pelajaran IPA kita akan mempelajari materi tentang zat adiktif. Tapi sebelum belajar kita siapkan diri kita dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyiapkan alat tulisnya. Dan awali belajar dengan berdoa tentunya supaya diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Jenis zat adiktif. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang zat adiktif ya. Sekarang zat adiktif. Jadi zat adiktif itu zat yang dikonsumsi akan menyebabkan ketergantungan atau bersifat adiksi. Edik ya, dia menyebabkan ketergantungan. Itu zat adiktif. Dan kalau digunakan secara terus-menerus itu akan menyebabkan ketagihan dan rasa ingin selalu mencoba, seperti mengkonsumsi kopi, karena dalam kopi itu ada kafeinnya. Jadi kafein itu termasuk zat adiktif alami. Terus ada juga zat yang ada di dalam teh. Jadi biasanya kalau orang minum kopi, dia akan merasa lebih segar dibandingkan dengan tanpa minum kopi gitu, akibat dari kerja kafein tadi. Pernah nggak kamu tahu atau mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi, kalau tidak minum kopi dia akan merasa pusing? Karena udah terbiasa tadi, akhirnya kecanduan atau mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak zat adiktif lainnya. Nah, kita harus tahu macam-macam dari zat adiktif. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika. Yang pertama kita bahas tentang narkotika terlebih dahulu ya. Narkotika adalah zat berbahaya yang tidak boleh kita gunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, Ananda. Narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Jadi narkotika itu biasanya digunakan dalam ilmu medis ya. Jadi untuk misalnya operasi dan sebagainya, tapi itu harus dengan resep dokter. Nah, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan. Untuk golongan yang pertama itu sifatnya sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya seperti heroin, kokain, dan ganja. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan ya. Karena memang dia sifatnya tadi sangat tinggi sekali gitu, dampaknya dosisnya itu tidak bisa ditangani atau ditoleransi. Untuk narkotika golongan kedua, dia berpotensi tinggi dapat menyebabkan ketergantungan, tapi dapat juga digunakan sebagai pengobatan, tapi merupakan pilihan terakhir sekali. Contohnya morfin, betadine, dan metadon. Barang ini juga tidak boleh dibeli dan digunakan tanpa resep dan pengawasan dari dokter karena juga sangat berbahaya tadi, hanya jadi pilihan terakhir untuk pengobatan. Terus narkotika golongan ketiga, dia berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya seperti kodein. Nah, ini bisa ya digunakan karena ketergantungannya itu sifatnya sedikit. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi penyalahgunaan narkotika itu dapat merusak masa depan dari generasi muda. Kita harus menghindari dan menjauhi narkotika. Selanjutnya psikotropika. Zat lain yang juga berbahaya adalah jenis psikotropika. Psikotropika ini adalah obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Jadi ada psikonya ya, mempengaruhi mental atau perilaku atau pemikiran orang. Misalnya orang yang sulit tidur, dia perlu minum obat tidur sehingga dapat menyebabkan tidurnya nyenyak. Nah, obat tidur itu digunakan untuk merangsang kerja otak supaya dia cepat tidur. Jadi penggunaan psikotropika itu
digunakan untuk merangsang kerja otak, tapi harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Jadi kalau narkotika tadi 3 golongan, psikotropika ada 4 golongan ya. Yang pertama golongan 1, dia sangat kuat, potensinya menyebabkan ketergantungan dan tidak diperbolehkan dijadikan sebagai obat. Contohnya ekstasi, LSD atau DOM ya. Ini tidak boleh digunakan sama sekali karena dia sangat merusak ke otak atau mental. Psikotropika golongan 2, dia berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya seperti zat-zat amfetamin, metamfetamin, phenylephrine, dan Ritalin ya. Terus untuk psikotropika golongan 3, dia berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, tapi tetap harus dengan resep dokter ya. Contohnya seperti senyawa pentobarbital dan flunitrazepam. Untuk yang golongan 4, potensinya ringan. Psikotropikanya itu menyebabkan ketergantungan dan sangat sering atau luas digunakan sebagai obat. Contohnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Nah, selanjutnya zat psikoaktif lainnya. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat kita, yaitu yang sering disebut dengan psikoaktif. Kalau disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah yang besar, itu dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh dan juga kesehatan mental. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Kalau alkohol kita tahu ya, kita dapat dari minuman-minuman keras, nikotin dari rokok, kemudian kafein itu dari kopi. Nah, sekarang kita akan belajar dampak atau efek-efek penggunaan zat-zat narkotika, psikotropika, atau psikoaktif tadi ya. Banyak sekali dari jangka pendek sampai jangka panjang. Penggunaan zat-zat tadi dapat mengganggu kehidupan kita. Nah, seperti peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan kerongkongan yang kering. Terus kalau penggunaan ganja dalam jangka panjang itu menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis. Perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan pada sistem peredaran darah. Terus ada juga nih untuk penggunaan kokain, itu dia menyebabkan rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, dan rasa lelahnya hilang. Tapi itu dampaknya buruk bagi kesehatan tubuh. Kebutuhan tidur berkurang dan halusinasi penglihatan juga pendengaran. Terus efek jangka panjangnya kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan juga bisa menyebabkan gangguan jiwa. Nah, untuk dampak penggunaan psikotropika, penggunaan ekstasi dan sabu dalam jangka panjang, dalam jangka pendek ya, itu bisa menyebabkan tidak bisa tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Tapi itu tidak baik karena itu hanya pengaruh otak saja. Ada timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makannya hilang, berkeringat, rasa takut, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darahnya meningkat. Jadi sangat berbahaya. Kalau jangka panjang penggunaannya dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, pembuluh darah di otak pecah, dan bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi sangat berbahaya. Terus juga dia kalau misalnya obat-obatan ya seperti nitrazepam tadi dapat menyebabkan gangguan persepsi, jalan sempoyongan, gangguan bicara, dan tentunya sangat berbahaya sekali ya, misalkan ketika berkendaraan gitu. Terus kalau dosisnya tinggi itu bisa menyebabkan penghambatan pernapasan, koma, sampai kematian. Nah, sekarang untuk penggunaan psikoaktif itu menyebabkan ilusi, kemudian persepsi yang salah ya,
Jadi salah mengira, salah kerja sarafnya tuh salah atau terganggu, menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan juga jantung. Alkohol. Nah, kalau alkohol itu masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan menekan kerja otak sehingga kita hilang kesadaran, jalani sempoyongan, dan adanya timbul rasa ingin merusak. Dan akan berdampak sangat buruk ketika mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dalam jangka panjang, alkohol itu dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, dan menyebabkan gangguan jantung, serta meningkatkan risiko kanker. Ibu hamil yang menggunakan alkohol itu juga sangat-sangat berbahaya ya bagi kesehatan dirinya dan juga anaknya. Terus untuk nikotin yang ada pada rokok nih, ada 4.000 senyawa yang berbahaya sekali bagi tubuh kita ini. Senyawa-senyawanya ya, ada yang menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan juga menyebabkan impotensi. Dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif dari penggunaan rokok. Nah, lalu upaya untuk menghindarkan dirinya. Nah, ada istilah narkoba ya. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang yang sebenarnya merupakan zat adiktif intinya. Tapi narkoba ini sifatnya itu tadi ya berbahaya. Tidak semua zat adiktif adalah narkoba. Misalnya kayak kopi, alkohol, dan nikotin itu tidak termasuk ke dalam narkoba. Jadi beda undang-undangnya. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah diri dari narkoba, yaitu mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, ya, kualitas diri tadi, meningkatkan rasa percaya diri dengan prestasi tentunya, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, kita tahu jalan yang baik dan buruk, kemudian memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba atau tawaran dari teman yang salah, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, kita juga mengkampanyekan kepada orang-orang. Terus kita menerapkan pola hidup yang sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, jelas ya. Terus melakukan kegiatan yang positif, juga membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Jadi kalau ada masalah kita ke keluarga. Jadi demikian ya penjelasan dari Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.